Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, di dalam buku Tibbun Nabawi, kupas tuntas ilmu kesehatan dan pengobatan cara Nabi, yang ditulis oleh Dr. Sayyid Abdul Hakim Abdullah. Beliau juga berbicara tentang masalah penyakit ta'un. Beliau menyebut dan mengutip hadis Rasulullah. Apa itu ta'un? At-ta'un rejzun. Ta'un itu adalah merupakan kotoran. Nah, kalau kotoran ini ya macam-macam, ada dari kuman, mikroba, virus, ya. Au azabun ursila ala bani Israel, dan juga adalah merupakan azab Allah yang dikirim kepada Bani Israel dulunya. Kemudian au ala man kana qablakum, dan juga azab yang dikirim kepada orang-orang sebelum kamu. Maka apa kata Nabi? Fa idza sami'tum bihi bi ardin, apabila kamu mendengar di satu daerah terkena wabah penyakit ta'un ini, fala taqdamu alaihi, maka janganlah kamu pergi ke sana. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan apabila di tempat tinggal kamu terkena juga wabah ini, fala takhruju firaran minhu, maka janganlah kamu lari darinya. Lah kalau tidak lari bagaimana pula? Nah, inilah yang disebutkan di dalam penjelasan buku Zadul Ma'ad karangan Ibnul Qayyim Az-Zawji, menjelaskan adapun larangan Nabi untuk keluar dari kawasan yang terjangkit wabah penyakit ta'un itu mengandung dua makna. Dia katakan, pertama, mengajak jiwa untuk yakin dan percaya penuh kepada Allah, tawakal kepadanya, sabar dan ridho atas keputusan-keputusannya. Itu maksudnya mengajarkan kepada kita, kalau kita lari belum tentu juga selamat. Maka itu kita harus jangan lari dari penyakit ta'un itu. Kalau memang sudah mewabah di tempat kita, kita harus tawakal kepada Allah. Sebab soal takdir kematian bukanlah penyakit ta'unnya, tetapi adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang orang lebay kena meninggalnya bukan karena penyakit ta'unnya itu, bukan karena coronanya, tapi karena panik ketakutannya itu. Kemudian yang kedua, kata Ibnul Qayyim, lari dari tidak boleh lari dari tempat yang mewabah itu. Maksudnya apa yang dikatakan oleh para dokter spesialis, bahwa wajib bagi orang yang menjaga dari wabah mengeluarkan dari tubuhnya kelebihan-kelebihan cairan. Artinya mengurangi makanan dan melakukan pengaturan pengeringan dengan cara apapun. Melakukan pengaturan pengeringan, artinya ya berjemur. Pagi-pagi kita berjemur, karena cahaya matahari, kuman-kuman mikroba itu akan mati dengan kita berjemur itu. Dan alhamdulillah wilayah Indonesia mataharinya bagus, ya. Kemudian disebutkan, kata Ibnul Qayyim Az-Zawji, kita di sini hindari olahraga dan terlalu banyak mandi, sebab keduanya termasuk hal-hal yang harus dijauhi. Biasanya tubuh tidak lepas daripada kotoran-kotoran yang tersimpan di dalamnya. Olahraga dan mandi akan membangkitkan kotoran-kotoran ini dan mencampurnya dengan saripati makanan yang baik. Ini akan menyebabkan penyakit akan bertambah besar. Ini pula pendapat Ibnu Qayyim Az-Zawji. Karena kalau kita terlalu banyak bergerak, penyakit yang sudah masuk itu dia akan bercampur dengan makanan saripati kita itu. Dia akan makin bersubur dan makin besar penyakitnya. Nah, maka oleh karena itu dia katakan pengobatan yang paling baik adalah pengobatan hati dan badan serta kebaikan lainnya. Kemudian tinggallah di satu tempat, jangan terlalu banyak bergerak, isolasi diri. Dan adapun orang yang memang harus melakukan gerakan seperti para tukang buruh,
para tukang, buruh, musafir, kurir, maka kepada mereka dikatakan tinggalkan aktivitas dan gerakan kalian secara total. Mereka ini diperintahkan untuk meninggalkan aktivitas dan gerakan yang tidak dibutuhkan. Artinya bahwa kita tetap menjalankan aktivitas, tetapi mengurangi kegiatan yang tidak dibutuhkan. Ya, kalau kerja tetaplah kerja. Ya, silahkan. Ya, yang tukang ngantar silahkan. Tapi kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak dibutuhkan, hal yang sia-sia. Baik, itu saja dulu beberapa buku. Dan satu lagi, Al-Azkar, Imam Nawawi menyebutkan bahwa apabila terkena wabah ini, maka apa yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Fa inna Allah Ta'ala yasrifu biha ma sya'a min anwa'il bala. Apabila kita membaca kalimat ini, Allah akan membelokkan penyakit itu dari kita, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.